Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rendra Andriansyah dengan NIM 0530265591. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Jadi dari soalnya itu diminta untuk membuat program Java mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan merge sort dan contain sort. Karena durasi maksimal video ini adalah 15 menit, jadi untuk source code saya sudah persiapkan terlebih dahulu. Jadi langsung fokus untuk di penjelasan proses pembuatannya. Jadi untuk pembuatan algoritma atau metode dari merge sort ini, yang pertama itu kita harus memisahkan data input menjadi dua bagian. Jadi dipisahkan menjadi yang kiri dan yang kanan. Di sini saya sudah siapkan dua variabel terlebih dahulu. Dan di sini ada variabel tambahan mid untuk memisahkan panjang dari lebarnya masing-masing. Jadi untuk yang ini left dia akan langsung setengahnya dari panjang data inputnya, dan yang right ini dari total seluruh input dikurangi mid. Jadi kenapa ini nggak mid juga? Jadi misalkan kalau datanya sampel itu ada 9, jadi nggak bakal error gitu. Misalkan kalau pakai mid dua-duanya akan kepotong kan jadi 4 4, padahal data ada 9. Jadi penggunaan array yang dikurang mid ini jadi misalkan ada 9, 9 dikurang 4. Jadi yang kanan pasti ada 5. Langkah selanjutnya itu saya akan membuat perulangan untuk mengesain data array sesungguhnya itu data dari relnya sebagian ke kiri dan sebagian lagi ke kanan. Jadi untuk agar terlihat dulu datanya, mungkin saya coba running dulu agar terlihat. Ini dari data input ini kan pancing ini ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benar. Nah ini sudah dipisahkan menjadi dua bagian. Dan untuk merge ini kan divide and conquer. Jadi kita fokus untuk coba divide dulu hingga yang terkecil. Nah langkah selanjutnya itu kita melakukan rekursif, yaitu memanggil metode yang dibuat hingga data yang terakhir. Nah di sini pembuatan pengkondisian untuk pengecekan jika array input case itu udah jadi satu, atau sini kan kurang dari dua, pengecekan itu langsung dihentikan agar tidak terjadi infinite loop. Sini coba kita running lagi. Nah di sini udah terlihat data dari 8 dipisah menjadi 4 bagian masing-masing. Lalu untuk yang data 4 ini dipisahkan lagi menjadi dua masing-masing. Dan yang 31, 35 dan ini dipisahkan lagi. Jadi udah sampai satu, lanjut lagi yang ini, terus pindah yang kanan, dipecah lagi, divide lagi. Dan di sini setelah sorting, nah di sini kan masih belum terurut karena kita harus melakukan conquer atau perbandingan. Jadi langkah selanjutnya itu kita akan membuat metode untuk merge-nya. Nah di sini metode selanjutnya sudah saya siapkan juga, jadi saya tinggal komen aja sambil saya jelaskan. Nah, di sini saya membutuhkan eh, tiga variabel pembantu, atau kebanyakan orang sih bilangnya ini tuh pointer gitu. Jadi untuk prosesnya itu ada di sini. Saya komen dulu keseluruhan. Nah, ini sinilah proses perbandingannya gitu. Jadi while index left kurang dari panjang left half left ini, dan indeks right juga kurang dari yang panjang kanannya itu. Ini akan melakukan perbandingan. Jadi if left half, misalkan saya coba running dulu mungkin biar kelihatan lebih jelas. Komentarnya juga di untuk print out. Nah, di sini terlihat jelas lebih enak nah dari sini aja. Jadi ketika datanya sudah menjadi yang terkecil, langsung dilakukan proses concatenate ya. Jadi perbandingan antara 31 dan 35. Dia apakah 31, nah di sini
karena ini descending kan, jadi diurutkan dari yang terbesar dari kecil. Jadi kita membandingkan apakah yang dari indeks yang kiri lebih besar, lebih besar daripada yang kanan, maka akan desain yang lebih besar gitu yang cari. Jadi di sini dijelaskan bahwa prosesnya itu dari perbandingan 31 dan 35 akan diurutkan kembali jadi 35 jadi 31. Nah, mungkin yang di sini sih lebih kelihatan 35 dan 42. Dari sini proses 35 perbandingan dengan 42. Jadi ketika 42 diassign ke sini, proses while ini akan berulang dan indeks left itu bertambah jadi satu. Dan ketika 35 banding dengan 3, maka 35-nya akan masuk ke sini. Oh, bukan tadi yang 42, berarti yang indeks right maksudnya. Jadi yang pertama itu indeks right yang bertambah, dan yang selanjutnya itu indeks left. Dan perulangannya bergeser lagi, jadi sekarang perbandingan 31 dengan 3. Karena 31 lebih besar, maka akan desain ke sini. Nah, indeks left ini kan udah lebih dari length left-nya, panjang dari ray yang kiri. Maka kondisi ini udah tidak berlaku. Kita melakukan pengecekan ke kondisi selanjutnya. Jadi ketika indeks left ini juga sama, karena indeks left ini udah lebih dari 2, udah sudah di 2, karena kan enggak kurang dari panjangnya ya, maksud. Maka akan mengecek yang kanan, ternyata kan indeks left tadi masih satu. Nah, di sini langsung di-assign, jadi array input langsung di-assign dengan yang indeks dari right half ini. Begitupun sampai datanya habis. Jadi di sini setelah sorting dengan bersort, nah di sini udah 52, 50, 42, 35, 31, 27. Di sini udah menurun nih. Oke, jadi kelebihan dari merge sort ini karena dari time dan space complexity-nya itu adalah log n. Log n berarti karena merge sort ini panggil dua kali rekursif, berarti 2 panjang dari 8, 2 kali 2 kali 8 berarti 3, 3 kali 8 berarti ada 24 perulangan di sini. Lebih cepat dibanding algoritma yang brute force itu, kalau nggak salah insertion sort, atau saya agak lupa yang mana itu n pangkat 2 ya. Berarti misalkan pakai algoritma yang nested loop itu 8 kali 8 berarti 64 perulangan. Jadi merge ini eh, bisa dibilang stabil untuk sesuai input dari datanya gitu yang ingin di sort. Kayak untuk algoritma yang kedua yaitu counting sort, di sini akan saya komentar terlebih dahulu. Untuk yang counting sort juga saya sudah siapkan source code-nya. Jadi untuk counting sort ini langkah pertamanya itu kita harus menentukan max input array. Jadi yang dicari itu adalah dari range dari inputnya itu sendiri, bukan dari panjang total datanya. Nah, di sini saya komen dulu biar kelihatan. Nah, untuk proses pengulangan pertama ini kita mencari maksimum nilai dari range nilai yang ada ya. Karena di sini itu saya tutup dulu. Nah, di sini saya sengaja pakai data yang agak kecil-kecil karena pembuatan indeksnya itu tergantung dari panjang range-nya itu sendiri. Jadi saya coba jalankan dulu. Ini berarti harusnya panjangnya paling max-nya itu adalah 8. Sebagai pembuktian coba kita running dulu. Nah, ini abaikan dulu sebelum sorting nilai maksimum array-nya karena itu ada 8. Karena tadi itu nilai inputnya ada 8. Nah, di sini untuk pembuatan array count itu desain sesuai dari panjang nilai array-nya. Jadi sih kita membuat temporary array yang digunakan sebagai indeks nantinya.
Nah, di sini akan saya lanjut ke langkah selanjutnya. Ini di komentari dulu. Nah, di sini kita melakukan proses assignment pada penanda dari indeks ini ya masing-masing. Jadi akan dia tiap itu dihitung dulu total dari indeksnya. Nah, di sini kita coba running dulu. Nah, di sini udah terlihat total indeks count itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena array dimulai dari angka 0 ya. Jadi di sini udah ada assignment. Jadi angka 0 itu ada yang 0, 1 ada 1. Nah, di sini saya ada duplikat value. Di sini ada 2, jadi 2-nya itu ada 2, 3-nya 1, lain-lain. 7. Nah, di sini saya tidak ada 6. Nah, indeks di sini bakal kosong. Nah, di langkah terakhir itu barulah proses pengurutannya. Di sini kita butuh indeks juga sebagai penanda ketika melakukan perulangan. Nah, disinilah kenapa menggunakan konsep biasanya kan INT. I sama dengan 0 itu misalkan 0 terus ini plus plus I kurang dari biasa dari orang lain itu untuk proses ascending ya biasa karena dari kecil yang terbesar. Sedangkan ini kita mau dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini ada while jadi ketika I indeks tadi di sini ada 0 tidak sama dengan 0 maka akan di-assign nilai dengan sesuai dari panjang indeksnya. Coba kita running ulang lagi. Nah, di sini udah prosesnya udah benar dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sedangkan untuk yang counting sort ini eh di sini saya di catatannya. Jadi untuk algoritmanya itu sangat cepat. O n plus k, k-nya itu karena indeks tambahan. Jadi sesuai panjang dari indeksnya. Jadi jika range nilai kecil itu sangat cepat. Dan datanya untuk ideal jika data yang diinput banyak yang duplikasi. Nah, ini tidak menggunakan perbandingan hanya dan mungkin kekurangan itu hanya untuk bisa integer dan bakal jadi lambat kalau range nilainya itu sebarannya agak jauh gitu. Jadi kurang efisien juga. Jadi mungkin kalau dicontohin itu ini kan panjangnya nilainya cuma ada 8 ya. Misalkan data terakhir itu saya jadikan 1 juta gitu. Terus ini masih cepat ya. Nah, kita running sebagai pembuktian. Nah, di sini tuh jadi pembuatan temporary indeksnya itu banyak banget gitu. Jadi 1 juta padahal datanya cuma ada 8. Karena yang digunakan itu di sini. Nah, karena yang dicari itu ya dari range-nya itu nilainya itu sendiri. Jadi nggak cocok kalau misalkan datanya kecil, tapi sebaran datanya itu agak jauh gitu. Jadi kalau misalkan kita running tadi kan agak lambat ini yang misalkan oh di sini kan saya bisa di ini lama karena loopingnya sih. Tadi sebelum BNT kok ininya saya hapus dulu. Coba kita running ulang. Nah, mungkin di sini masih cepat katanya coba ya 10 juta atau 100 juta. Kok masih cepat juga. 1 miliar coba. Nah, di sini agak delay. Nah, padahal datanya kecil tapi proses itu agak lama karena harus membutuhkan indeks sampai 1 miliar ini. 1 juta, ya benar 1 miliar. Jadi untuk counting sort ini lebih cocok sebenarnya untuk sebaran datanya yang kecil dan value-nya itu misalkan banyak gitu. Jadi mungkin kalau contohnya itu kayak mungkin kayak umur rata-rata penduduk gitu. Biasa kan untuk usia itu ya dari 1 sampai
100 mungkin kalau udah ada pun, mungkin kebanyakan. Jadi kalau misalkan diminta untuk sorting data penduduk total ada 1 juta, sebarannya kan cuma 1 sampai 100. Jadi pakai counting sort ini harusnya cepat gitu. Mungkin penjelasannya sampai sini aja. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bro.